Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lorong Horor. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor karya Gamal Komandoko yang berjudul Wisma Wingit Witarjo. Lelaki bertubuh kekar dengan tato hampir memenuhi dada bidang dan sepanjang tangan kirinya itu bernama Witarjo. Biasa ia dipanggil Tarjo atau Tarjo Klewang. Nama yang terakhir itu nama yang cukup menggetarkan di dunia kriminal ibu kota provinsi waktu itu. Ia mendapat julukan itu karena selalu menggunakan klewang, yaitu pedang dengan bilah bermata satu yang panjang, ramping, dan berujung runcing ketika menjalankan aksi jahatnya. Beberapa kali Witarjo yang dikenal pemarah dan gampang naik darah itu harus mendekam di balik jeruji besi karena sepak terjang kejahatannya. Hukuman terakhir yang dijalaninya cukup lama waktunya akibat pertarungannya melawan sesama preman yang mengakibatkan lawannya itu kehilangan nyawa. Setelah keluar dari penjara, Witarjo menyatakan insyaf dan kembali ke Kulon Sendang, desa kelahirannya. Tahun 1980. Witarjo membeli sebidang tanah seluas 666 meter persegi di dekat kompleks pekuburan keluarga besarnya. Ia lalu memperkerjakan beberapa orang tukang bangunan dan tukang kayu untuk membangun rumah tradisional Jawa di atas tanahnya itu. Tidak ada seorang warga desa pun yang berani bertanya, dari mana Witarjo mendapatkan uang untuk membeli tanah dan mendirikan rumah yang tentunya butuh uang yang sangat banyak itu. Mereka takut dengan sosok Witarjo yang pemarah, gampang tersinggung, dan tega hati, serta tidak segan-segan menyabetkan klewangnya jika ia sudah tersinggung atau marah. 7 bulan masa pembangunan rumah berlalu. Rumah Witarjo hampir rampung pembangunannya. Dari luar, keindahan rumah tradisional itu terlihat nyata. Begitupun jika dilihat dari dalam, bagian-bagian rumah itu jelas mencerminkan rumah tradisional Jawa yang kuat. Pendopo rumah Witarjo itu berbentuk limasan yang ditopang 10 pilar kayu jati. Di belakang pendopo terdapat omah dalem dengan gebyok atau dinding penyekat yang terbuat dari papan-papan kayu jati berukir. Di dalam omah dalem terdapat 3 ruangan kamar, yaitu sentong tengen yang dijadikan ruang tidur Witarjo dan istrinya yang bernama Nani, sentong kiwo untuk gudang penyimpan bahan pokok rumah tangga, serta sentong tengah yang diperuntukkan bagi Dewi Sri yang bermakna Dewi kesuburan dan kebahagiaan rumah tangga dalam pandangan warga desa Kulon Sendang. Witarjo membuat sentong tengahnya itu jauh lebih bagus dibanding 2 ruangan lainnya. Bahkan ia bikin ruangan itu kedap suara dengan menambahkan lapisan busa pada dinding-dinding dan juga plafon ruangan. Ia mempunyai alasan tersendiri yang pernah disampaikannya kepada Nani. Mudah-mudahan saja Dewi Sri akan senang melihat ruangan yang bagus di rumah kita ini, hingga sawah peninggalan bapakku menjadi lebih subur dan mendatangkan hasil panen yang melimpah untuk kita. Nani ketika itu hanya mengiyakan ucapan suaminya saja. Ketika membangun gandok tengen dan gandok kiwo, yaitu 2 ruangan memanjang di kanan dan kiri omah dalem, Witarjo yang mempunyai 3 anak itu mendapat musibah beruntun.
Wismoyo yang biasa dipanggil Yoyo, anak bungsu Witarjo, meninggal dunia setelah dipatuk ular weling ketika sedang memetik buah jambu air di kebun di sebelah timur Sendang Kluwung. Karena kematian anak bungsunya itu, Witarjo meminta pembangunan Gandok Tengen dan Gandok Kiwo dihentikan tanpa ia beri kepastian kapan akan kembali dilanjutkan. Para tukang bangunan dan tukang kayu hanya bisa mengiyakan tanpa berani bertanya. Berselang 40 hari kemudian, anak sulung Witarjo yang bernama Wisanggeni dan biasa dipanggil Wisang juga meninggal dunia akibat patukan ular beludak matahari atau warga desa Kulon Sendang menyebutnya Ulo Wetudak Srengenge ketika Wisang sedang berenang di Sendang Kluwung. Menurut penuturan teman-teman Wismoyo dan Wisanggeni yang melihat langsung peristiwa menggemparkan itu, baik ular weling maupun ular Wetudak Srengenge itu langsung menghilang begitu saja setelah mematuk. Warga desa berkeyakinan dua ular itu adalah ular-ular siluman, pengikut penguasa gaib Sendang Kluwung yang berdiam di pohon beringin besar yang tumbuh di utara Sendang Kluwung. Witarjo sangat marah. Setelah mayat Wisanggeni dikuburkan di dalam kompleks pekuburan keluarga besarnya, dengan bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek jeans belel, Witarjo menggenggam klewangnya mendatangi pohon beringin besar yang diyakini warga desa menjadi kediaman penguasa gaib Sendang Kluwung. Witarjo mengacung-acungkan klewangnya. Ia menantang penguasa gaib Sendang Kluwung. Teriaknya, "Hei, sing bau rekso Sendang Kluwung, keluar kamu. Tunjukkan dirimu, hadapi aku kalau kamu bernyali." Witarjo terus-menerus meneriakkan tantangannya. Bahkan hingga waktu petang dan permulaan malam tiba, waktu yang dipercaya warga desa menjadi waktu mulai keluarnya makhluk-makhluk gaib. Witarjo juga sengaja memukul-mukulkan sisi tumpul klewangnya ke batang pohon beringin besar seperti untuk memancing keluarnya penguasa gaib Sendang Kluwung. Namun hingga tengah malam hampir tiba, penguasa gaib Sendang Kluwung atau ular-ular gaib pengikutnya tidak juga kunjung muncul. Witarjo yang nampak masih mengemuka kemarahannya itu lalu kembali pulang setelah lelah menunggu. Nani yang sangat berduka akibat ditinggal mati dua anak lelakinya itu meminta izin kepada Witarjo untuk sementara waktu pulang ke rumah orang tuanya di desa Wetan Sendang. Ia ingin menenangkan hati dan perasaannya. Witarjo mengizinkannya. Nani akhirnya pulang ditemani Wasundari yang biasa dipanggil Ndari, satu-satunya anak perempuan Witarjo dan Nani. Witarjo hanya tinggal sendirian di rumahnya. Sementara warga desa Kulon Sendang yang diam-diam serta takut-takut melihat tindakan Witarjo yang menantang penguasa gaib Sendang Kluwung hanya berani membicarakan kejadian itu lewat obrolan secara sembunyi-sembunyi dengan suara lirih, seperti yang dilakukan 3 orang warga desa ketika mereka sedang berada di pos ronda. Paidi, salah seorang warga desa yang bertugas meronda malam itu, mengomentari tindakan Witarjo. Katanya, "Menurutku Kang Tarjo itu salah sasaran ngamuk. 2 anaknya itu meninggal dunia karena karma jahatnya sendiri. Dia malah nantang sing bau rekso Sendang Kluwung. Itu kan salah sasaran namanya." Sutar yang duduk di sebelah Paidi langsung menukas mengingatkan dengan mata melotot ke arah Paidi. "Shh, pelankan suaramu, Di. Kalau Kang Tarjo dengar,
bisa-bisa kepalamu itu menggelinding ke atas tanah, terkena sabetan kelewangnya. Paidi tersenyum kecut, lalu menoleh ke kanan dan kiri, seperti untuk meyakinkan jika Witarjo tidak ada di sekitar mereka. Kemudian ia mengangguk-anggukan kepala. Dengan suara lirih, ia lalu bertanya pada Mbah Ngudi yang duduk di depannya. Katanya, "Benar perkiraanku itu kan, Mbah? Kang Tarjo itu terkena karma buruknya sendiri kan?" Mbah Ngudi menggeleng-gelengkan kepala. Jawabnya, "Secara pasti aku yo nggak ngerti apakah perkiraanmu itu benar atau salah. Bisa jadi pula malapetaka yang dialami Tarjo itu karena ia tidak meruat anak-anaknya, padahal mereka termasuk anak Sukerto." Sutar langsung menyambung dengan pertanyaannya, "Anak Sukerto? Apa maksudnya toh, Mbah?" Mbah Ngudi menghisap rokok tingwenya terlebih dahulu, baru kemudian menjawab, "Anak Tarjo itu kan 3 orang, Wisang, Dari, dan Yoyok. Laki-laki, perempuan, laki-laki. Mereka itu dinamakan Sendang Kapit Panjuran. Mereka termasuk anak Sukerto atau anak yang belum sempurna. Maka mereka harus diruat atau dibersihkan agar tidak menjadi mangsa Bathara Kala." Paidi ingin menyambung, namun ia langsung mengurungkannya karena mendadak terdengar suara gonggongan anjing dan suara kokok ayam jago di kejauhan di waktu tengah malam itu. Tiga orang di dalam pos ronda itu langsung terdiam. Mereka sepertinya paham jika terdengar suara ayam jago yang berkokok terus-menerus atau suara gonggongan anjing yang terus-menerus ketika tengah malam, itu menjadi pertanda akan kedatangan makhluk gaib ke desa mereka. Tujuh hari setelah Wisang dikubur, suasana desa Kulon Sendang terlihat sepi, terasa mencekam waktu tengah malam. Terdengar suara jangkrik dan serangga-serangga malam lainnya, serta sesekali ditingkah suara burung hantu. Nyanyian hewan-hewan itu seperti hendak mengusir kelengangan suasana. Namun, suasana yang sunyi lagi mencekam itu tidak menyurutkan semangat Witarjo untuk melakukan ritual gaibnya di pekuburan keluarga besarnya. Sudah sekitar 1 jam ia sendirian menggali kuburan Wisang, dan waktu tengah malam itu ia telah mengambil mayat anak sulungnya yang telah terbalut kain kafan dan telah terkubur selama 7 hari. Witarjo membopong mayat Wisang dan membawanya ke dalam rumahnya menuju ruangan yang rencananya akan dijadikannya Gandok Kiwo. Gandok Kiwo itu masih berlantai tanah. Tanpa diketahui Nani atau para tukang bangunan maupun tukang kayu, Witarjo diam-diam telah membuat lubang kubur di tanah itu. Lubang kubur yang sengaja ia samarkan dengan timbunan tanah dengan papan kayu penahan di bagian bawah untuk mencegah tanah runtuh ke bawah. Witarjo meletakkan mayat Wisang di atas di dekat lubang kubur rahasia yang telah dibuatnya. Ia lalu membongkar timbunan tanah dan papan kayu penahan hingga lubang kubur terbuka. Dan nampak di dasar lubang kubur itu mayat Wismoyo yang terbalut rapat seluruh tubuhnya dengan kain kafan di tempat itu. Bau sangat menyengat dari mayat Wismoyo yang telah terkubur selama 47 hari itu
tidak dipedulikan Witarjo. Ia lalu mengangkat mayat Wisang dan meletakkannya berjajar dengan mayat Wismoyo. Kemudian Witarjo menutup lubang kubur dua anaknya itu dengan tanah tanpa lagi menggunakan papan kayu penahan. Terakhir, Witarjo meratakan permukaan tanah penutup lubang kubur hingga rata dengan tanah di sekitarnya. Witarjo tidak mempedulikan keringat yang deras mengucur di sekujur tubuhnya. Ia kembali ke lubang kubur Wisang di pekuburan keluarga besarnya. Kembali ia bekerja keras untuk menimbun dan membentuk gundukan tanah, seakan-akan di dalam gundukan tanah itu terdapat mayat anak sulungnya. Sekitar jam 2 pagi, Witarjo menyelesaikan ritual gaibnya. Ia langsung mandi, memakai wewangian, lalu menuju Sentong Tengah. Bukan untuk menemui Dewi Sri, melainkan menghadap Nyai Manikwarna, penguasa gaib yang telah memberinya kekayaan melimpah dengan imbalan orang-orang terdekat dalam kehidupan Witarjo. Nyai Manikwarna muncul dalam wujud sosok perempuan yang sangat cantik wajahnya ketika menemui Witarjo. Ia mengenakan baju panjang berwarna hijau dengan hiasan emas pada beberapa bagian baju. Jarik yang dipakainya untuk penutup tubuh bawahnya berwarna hijau tua, bermotif sisik-sisik ular dengan garis-garis pembentuk pola terbuat dari emas. Di kepalanya, Nyai Manikwarna mengenakan mahkota dengan hiasan bunga melati. Ia nampak anggun dengan penampilannya itu. Nyai Manikwarna yang tampil laksana ratu itulah yang membuat Witarjo menyebutnya Nyai Ratu jika mereka bertemu. Nyai Manikwarna berdiri di depan Witarjo yang duduk bersila. Witarjo mengaturkan sembah lalu memberitahu jika apa yang diperintahkan Nyai Manikwarna telah ia laksanakan. Katanya, "Nyai Ratu, aku telah pindahkan mayat anak sulungku ke dalam rumah setelah sebelumnya kupersembahkan untukmu." Nyai Manikwarna tertawa menyambut ucapan Witarjo. Setelah tawanya reda, ia sambung dengan ucapannya memuji tindakan Witarjo. Bagus, bagus Tarjo. Kau memang suamiku yang gagah perkasa, yang pantas kuberikan harta sebanyak yang engkau minta. Nyai Manikwarna menggerakkan tangan kanannya. Seketika itu muncul satu peti kayu berukuran cukup besar di depannya. Wajah Witarjo terlihat gembira setelah melihat peti kayu itu. Ia mendekati dan membuka tutup peti kayu. Bola mata Witarjo seketika itu langsung terbelalak melihat isi peti kayu. Tumpukan uang yang sangat banyak yang hampir rata dengan ketinggian kotak kayu. Witarjo kembali mengaturkan sembah dan berkata, "Terima kasih Nyai Ratu, itu yang kuminta darimu." Nyai Manikwarna tersenyum manis lalu menimpali ucapan Witarjo. "Apapun juga permintaanmu akan kupenuhi karena kau suami sekaligus pengikut setiaku, Tarjo. Tapi ingat, penuhi janjimu untuk menumbalkan anakmu yang tersisa." "Jangan khawatir Nyai Ratu, aku pasti memenuhi janjiku," sahut Witarjo. Katanya lagi, "Aku bahkan telah menyiapkan lubang kuburnya di gandok tengen rumahku." Nyai Manikwarna kembali tersenyum manis dan mengangguk-anggukkan kepala. Ia lalu membuka baju indah gemerlapannya. Ketelanjangan dirinya yang sempurna ia perlihatkan di depan Witarjo.
Seketika itu langsung meninggi syahwat Witarjo, tanpa diperintah lagi dan tanpa peduli jika dirinya baru saja bekerja keras. Witarjo lalu mendekati Nyai Manikwarna. Waktu bagi Witarjo untuk menggauli Nyai Manikwarna telah tiba hingga beberapa saat sebelum waktu subuh nanti datang menjelang. Telah beberapa waktu lamanya Witarjo bersekutu dengan siluman ular bernama Nyai Manikwarna. Itulah rahasia dari mana Witarjo mendapatkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah tradisional Jawa impiannya. Berselang sebulan kemudian, pembangunan rumah Witarjo kembali dilanjutkan. Gandok Kiwo dan Gandok Tengen selesai dibuat. Meski untuk Gandok Tengen, Witarjo meminta lantainya dibiarkan tetap berupa tanah, tidak di keramik seperti pada ruangan Gandok Kiwo. Para tukang bangunan hanya bisa mengiyakan tanpa berani bertanya lebih jauh. Mereka hanya menyimpan keheranan di dalam hati dengan perintah aneh Witarjo itu. Mereka juga merasakan aroma gaib menakutkan yang kuat setiap kali mereka memasuki rumah Witarjo itu, meskipun mereka tidak pernah melihat penampakan atau hal-hal gaib lainnya. Mereka hanya merasa ada sesuatu yang tak kasat mata di rumah Witarjo itu, hingga mereka menyebutnya rumah angker atau rumah wingit. Witarjo menyebut rumahnya itu sebagai Wisma Witarjo, rumah yang indah dilihat dari luar, namun menyimpan rahasia besar yang mengerikan di dalamnya. Di bawah ruangan Gandok Kiwo terkubur mayat Wismoyo dan Wisanggeni, sementara di ruangan Gandok Tengen, Witarjo telah mempersiapkan lubang kubur untuk Wasundari, anak perempuannya. Wasundari, anak kedua Witarjo dan Nani yang biasa dipanggil Ndari itu, berdiri mematung terbengong-bengong. Ia kebingungan dan dicekam ketakutan yang terus meninggi. Ia tidak tahu di mana ia kini berada. Semua yang dilihatnya nampak gelap gulita tanpa sedikit pun terlihat cahaya atau penerangan. Batin Ndari bergolak. Pertanyaan herannya meluncur tertuju pada dirinya lewat gumamannya sendiri. Di mana aku kini? Apa yang terjadi denganku hingga aku berada di tempat gelap yang sangat menyeramkan ini? Ndari memutuskan untuk mencari tahu. Ia berjalan perlahan-lahan seperti beringsut dengan menggerakkan kaki dengan tetap menyentuh permukaan tanah, dengan kedua tangan berada di depannya untuk menjaga diri dari sesuatu yang akan ditabraknya atau menabraknya. Mendadak terlihat kilap berkerjapan di atas jauh dari kepala Ndari dan disusul kemudian dengan suara petir menggelegar. Ndari menutup kedua telinganya. Kegelapan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi terang. Seketika ia bisa jelas melihat Ndari sangat terperanjat. Ia melihat Wisang dan Yoyo. Pada masing-masing leher Wisang dan Yoyo itu terikat tali rantai yang masing-masing dipegang oleh sesosok makhluk mengerikan, makhluk campuran antara sosok manusia dan ular. Setengah tubuh mereka dari pinggang ke atas menyerupai manusia, sementara dari pinggang ke bawah menyerupai ular besar. Ndari langsung berteriak memanggil kedua saudara kandungnya itu, "Mas Wisang, Dik Yoyo." Baik Wisang maupun Yoyo teriak ingin menjawab teriakan Ndari. Namun ikatan tali rantai di leher keduanya, terlebih-lebih ketika dua makhluk mengerikan itu menariknya hingga kepala keduanya terdongak, membuat Wisang dan Yoyo tak berkutik dan hanya bisa berteriak kesakitan.
Dari nekat maju, ia bermaksud mendekati atau jika bisa menyelamatkan Wisang dan Yoyo. Namun suara cambukan berulang-ulang di sekitarnya memaksa Dari kembali mundur. Dari memejamkan mata dengan kedua tangan memeluk tubuhnya sendiri. Ia menyangka cambuk itu tertuju kepadanya, tapi ternyata tidak. Cambuk berujung api yang bernyala-nyala itu rupanya hanya untuk mencegah dirinya mendekati Wisang dan Yoyo. Di atas jauh kepala Dari kembali terlihat kilat berkerjapan yang disusul dengan suara petir menggelegar memekakkan gendang telinga. Tempat itu perlahan-lahan meredup dan terus meredup menuju gelap pekat seperti yang semula dihadapi Dari. Namun sebelum semuanya gelap gulita, terdengar suara teriakan Wisang. "Dari, hati-hati, jangan sampai kamu mengalami seperti kami." Dari menjerit mendengar akhir suara teriakan Wisang, seperti Wisang sedang menerima siksaan yang menyakitkan hingga ia melolong kesakitan. "Mas Wisang, Dek Yoyo." Dari kemudian merasakan tempat itu bergetar hebat seperti sedang dilanda gempa bumi. Dari yang sangat ketakutan langsung menjatuhkan diri lalu meringkuk. Tapi gempa dirasakannya semakin kuat menerpanya hingga membuat tubuhnya terguncang-guncang. Ada sebuah kekuatan yang membuat Dari akhirnya membuka mata. Seketika kelopak matanya terbuka, guncangan itu tiba-tiba berhenti. Dari kembali sadar. Ia ternyata berada di atas ranjangnya di ruang Gandok Kiwo Wisma Witarjo yang menjadi kamar tidurnya, dan ia melihat ibunya duduk di atas ranjang. Rupanya Dari tadi bermimpi, mimpi yang sangat mengerikan yang membuatnya langsung memeluk ibunya sambil menangis. Sambil terisak-isak, ia ceritakan impiannya tadi tentang Wisang dan Yoyo. Nani turut menangis. Sambil membelai rambut Dari, ia biarkan air matanya turun membasahi kedua pipinya. Beberapa saat kemudian Witarjo datang tergopoh-gopoh memasuki Gandok Kiwo rumahnya. Tanyanya kemudian, "Ada apa dengan Dari, Nik?" Nani cepat menyahut menjawab pertanyaan suaminya. "Dari tadi bermimpi, Mas. Ia melihat Wisang dan Yoyo." Witarjo agak tersentak. Tanyanya kemudian, "Kenapa dengan Wisang dan Yoyo, Nik?" Nani sekilas menceritakan apa yang baru saja ia dengar dari Dari. Witarjo nampak menghela nafas lalu menatap berkeliling di ruang Gandok Kiwo itu. Beberapa saat kemudian ia menunduk. Ia melihat lantai ruang Gandok Kiwo itu, di mana di dalamnya ia mengubur kembali mayat Wisang dan Yoyo secara sembunyi-sembunyi setelah ia jadikan tumbal untuk Nyai Manik Warna. Sejak kembali menghuni Wisma Witarjo setelah selesai dibangun, Nani merasakan banyak kejanggalan di dalamnya. Ada aroma gaib kuat yang bisa dirasakannya yang membuat bulu kuduknya tiba-tiba berdiri meremang ketika ia berada di beberapa bagian rumahnya itu. Kejanggalan pertama yang Nani lihat adalah lantai tanah pada Gandok Tengen. Ia pernah menanyakan masalah itu kepada suaminya. Witarjo hanya menjawab ringan, "Aku masih memikirkan pola keramik yang sesuai dengan ranjang dan perabotan kamar untuk Dari nanti, Nik." Jawaban Witarjo itu terdengar ganjil dalam pemikiran Nani. Mengapa Witarjo perlu waktu lama hanya untuk memikirkan keramik ruang Gandok Tengen?
Bukankah pola keramiknya bisa diseragamkan dengan pola keramik pada ruang gandok kiwa? Namun, jika Nani terus mengejar dengan pertanyaannya, ia yakin suaminya itu akan marah. Maka Nani memilih diam dibanding mendapati kemarahan suaminya itu meninggi. Nani juga heran dengan kebiasaan aneh Witarjo. Setiap 35 hari sekali, yaitu setiap malam Jumat Kliwon, Witarjo akan menyendiri di ruang sentong tengah, dimulai sebelum tengah malam hingga waktu subuh keesokan harinya. Ketika Nani bertanya apa yang dilakukan Witarjo di ruang sentong tengah itu, Witarjo menjawab, "Aku melakukan ritual khusus untuk Dewi Sri. Aku memohon Dewi Sri memberkahi sawah-sawah milik kita hingga bisa menghasilkan panen yang banyak. Bukankah yang kulakukan itu demi kebaikan keluarga kita juga?" Nani lagi-lagi memilih untuk diam dan mengiyakan ucapan suaminya itu. Meski ia heran dan penasaran bagaimana cara suaminya itu melakukan ritual khusus untuk Dewi Sri, karena sepengetahuannya ritual seperti itu belum pernah ia dengar seumur hidupnya. 35 hari setelah Ndari bermimpi bertemu Wisang dan Yoyo di tempat yang sangat menyeramkan, Nani juga bermimpi tentang dua anak lelakinya itu. Ia melihat Wisang dan Yoyo masing-masing dibelit ular besar dan mendapat cambukan terus-menerus dari satu makhluk mengerikan dengan sepasang tanduk besar di kepalanya. Dalam impiannya itu, Nani melihat Wisang dan Yoyo menjerit-jerit, menangis kesakitan, dan memanggil-manggil dirinya, serta meminta tolong padanya untuk menyelamatkan mereka. Nani terbangun, terkejut, gemetar ketakutan. Ia lalu duduk di atas ranjang dan menangis terisak-isak. Witarjo yang kaget hingga terbangun paksa langsung bangkit dan menghardiknya. "Apa-apaan kamu ini, Nik? Bangun tidur langsung nangis. Ada apa?" Nani lalu menceritakan impian menakutkannya tadi. Air matanya semakin deras ketika menceritakan bagaimana Wisang dan Yoyo menjerit-jerit, menangis kesakitan, dan meminta tolong padanya akibat dibelit 2 ekor ular besar dan mendapat cambukan tiada henti dari makhluk mengerikan yang memiliki sepasang tanduk besar di kepalanya. Witarjo sesungguhnya terkejut dan mendadak rasa iba dan sedikit penyesalan melintas di hatinya. Namun buru-buru ia babat habis rasa iba dan penyesalannya itu dengan menjawab tegas, "Ah, sudahlah Nik, hentikan tangismu itu. Mimpi itu hanya bunga tidur. Sudah, tidur lagi saja." Witarjo langsung kembali tidur, sementara Nani masih duduk di atas ranjang. Ia masih tetap menangis, meski sengaja ia tekan agar suara tangisnya tidak keluar. Perlahan-lahan kemudian Nani berdiri dan meninggalkan sentong tengen yang dijadikan ruang tidur untuk suami dan dirinya. Ia akan ke dapur untuk membuat teh panas untuk mengurangi rasa sedih dan gemetar tubuhnya. Nani selesai mengaduk minuman teh yang ia buat. Ia mengambil piring kecil untuk alas gelas teh panasnya. Ia ingin membawa minumannya itu ke ruang omah dalam dan menikmatinya sambil duduk di kursi kayu jati di ruangan lega di belakang pendopo itu. Baru juga Nani berjalan beberapa langkah, mendadak ia dikejutkan dengan sesuatu yang tiba-tiba muncul dari longkangan sebelah kanan, yaitu ruangan antara gandok tengen dan omah dalam, dan sesuatu itu terus bergerak, lalu berhenti di samping kanan Nani, seraya menegakkan tubuhnya. Sesuatu itu adalah ular kobra, atau warga desa Kulon Sendang menyebutnya ular dumung, yang siap menyerang Nani
Setelah ular berwarna hitam legam itu mengangkat kepala dan mengembangkan lehernya hingga membentuk tudung atau sendok. Nani berteriak ketakutan. "Ah!" Begitu kaget dan takutnya Nani hingga piring kecil dan gelas berisi teh panas terlepas dari pegangannya, jatuh dan menimbulkan suara yang nyaring. Witarjo datang tergopoh-gopoh sambil membawa kelewang. Ia langsung mendekati Nani. Tanyanya, "Nik, ada apa?" "Ular dumung, Mas," jawab Nani. "Mana ular dumungnya?" tanya Witarjo dengan mata nyalang mencari keberadaan ular yang membuat istrinya ketakutan itu. Nani menunjuk ke arah kanannya, tempat ular dumung itu semula berada. Namun ular itu tidak lagi terlihat di tempat itu. Nani berani bersumpah jika ia tadi benar-benar melihat ular dumung yang siap menyerangnya. Namun Witarjo menganggap Nani mengalami halusinasi seperti yang dialaminya 2 hari sebelumnya. Nani waktu itu juga mengaku melihat ular weling besar di ruang gandok tengen. Padahal waktu Witarjo datang ke tempat itu tidak ada ular atau apapun juga seperti yang dilihat Nani. "Mas Tarjo mau percaya atau tidak, terserah padamu saja, Mas," kata Nani akhirnya. "Yang jelas, aku sungguh-sungguh melihatnya, baik ular dumung yang barusan atau ular weling besar di ruang gandok tengen 2 hari lalu." Sejak bermimpi tentang Wisang dan Yoyok beberapa waktu lalu, Dari menjadi pemurung. Ia lebih banyak diam di gandok kiwo yang dijadikan kamarnya. Selalu terngiang di pikirannya ucapan Wisang dalam impiannya itu yang memintanya untuk berhati-hati agar jangan sampai mengalami kejadian seperti yang dialaminya dan dialami Yoyok. Dari menyangka ucapan kakak kandungnya itu mengingatkannya agar berhati-hati jika berada di sekitar Sendang Kluwung agar tidak terpatuk ular berbisa seperti yang dialami Wisang maupun Yoyok. Diam dan murungnya Dari menjadi perhatian Nani. Ia mengusulkan kepada suaminya agar Wening, keponakan mereka, diajak untuk tinggal bersama mereka menemani Dari. Witarjo mengiyakan saran Nani setelah sejenak berpikir. Baginya, Wening tak ubahnya anaknya sendiri, karena ayah Wening, yaitu Wiryawan, adalah adik kandungnya. Witarjo bahkan meminta Wening tidak hanya sementara waktu tinggal bersama mereka. Ia bersedia menjadikan Wening selaku anak angkatnya. Witarjo berjanji akan merawat dan menyekolahkan Wening sampai jenjang sarjana. Beberapa waktu kemudian, Wening akhirnya datang. Dari sangat senang menyambutnya. Selain berkerabat dekat, keduanya juga bersahabat erat. Bagi Dari, Wening tak ubahnya saudara kembarnya, mengingat ia dan Wening dilahirkan pada tanggal lahir yang sama, hanya berbeda jam. Meski di tempat bidan yang berbeda. Dari 2 jam lebih dahulu lahir dibanding Wening. Dari dan Wening tinggal bersama di gandok kiwo Wisma Witarjo. Witarjo membelikan berbagai perlengkapan untuk Wening seperti yang dimiliki Dari. Secara lahir, Witarjo nampak memperhatikan dan menyayangi Wening seperti perhatian dan sayangnya pada Dari. Namun berbeda dengan kata hatinya. Witarjo sesungguhnya berencana akan menjadikan Wening sebagai tumbal untuk Nyai Manikwarna. Malam Jumat Kliwon, Witarjo bertemu Nyai Manikwarna dalam ritual seperti biasanya. Mereka berhubungan badan dari sekitar jam 2 dini hari hingga waktu subuh hampir tiba. Sebelum menghilang, Nyai Manikwarna kembali memberikan sekotak kayu penuh berisi uang kepada Witarjo.
Ia juga kembali mengingatkan Witarjo untuk mempersembahkan anaknya untuk dirinya. "Baik, Nyai Ratu," kata Witarjo menyanggupi pesan Nyai Manikwarna. "Aku akan mematuhi perintahmu." Bola mata Nyai Manikwarna tajam-tajam menatap Witarjo dan mengemuka kemudian peringatan tegasnya. "Tarjo, kuberikan kau waktu hingga 7 kali pertemuan kita. Kau harus sudah mempersembahkan tumbal untukku." Witarjo mengaturkan sembah dan kembali menyatakan kesanggupannya. Nyai Manikwarna melanjutkan peringatannya. "Ingat, Tarjo, jika kau gagal mempersembahkan tumbal, kau sendiri yang akan menjadi tumbal." Witarjo menggeretakkan gigi-giginya dan mengepalkan genggaman tangannya untuk menguatkan tekadnya guna memenuhi perintah Nyai Manikwarna. Namun, baru juga ia hendak berujar, Nyai Manikwarna ternyata telah menghilang. Witarjo mengangkat kotak berisi penuh uang itu ke tempat penyimpanan rahasianya di ruang sentong tengah rumahnya itu. Lalu ia keluar ruangan. Ritual malam Jumat Kliwonnya telah selesai ia lakukan. Waktu terus berlalu. 6,5 bulan kemudian. Musim kemarau telah berlangsung cukup lama. Hujan tak kunjung datang, hanya mendung yang kadang tiba tanpa meluruhkan air. Cuaca terasa panas, sumur-sumur mengering. Warga desa Kulon Sendang masih bersyukur karena mata air di Sendang Kluwung masih cukup deras mengeluarkan air meski tidak sederas seperti biasanya. Pada hari Minggu siang, Dari dan Wening ke Sendang Kluwung untuk mencuci sekaligus mandi. Sengaja keduanya ke Sendang Kluwung setelah matahari bergerak sedikit ke arah barat, setelah sejenak bertahta di tengah-tengah langit. Waktu seperti itu biasanya Sendang Kluwung agak sepi. Dari dan Wening langsung menuju bilik bambu, tempat yang digunakan warga desa untuk mencuci. Ketika mereka melewati pohon beringin besar yang tumbuh di utara Sendang Kluwung, seekor ular beludak matahari atau ulo wedudak srengenge tiba-tiba muncul dari balik akar pohon beringin, mendekati Wening dan dengan gerakan cepat mematuk betis Wening. Wening berteriak kesakitan. Dari yang mengetahui Wening dipatuk ular berteriak keras-keras meminta tolong. Paidi dan Sutar, 2 warga desa Kulon Sendang yang sedang menyabit rumput di dekat Sendang Kluwung, bergegas mendatangi Dari dan Wening. Paidi melihat gerakan ular wedudak srengenge yang merayap cepat mencoba bersembunyi di antara bebatuan. Ia segera mengejar seraya membawa sabit tajamnya, sementara Sutar menolong Wening. Ular wedudak srengenge memberikan perlawanan ketika dihadang Paidi yang bersenjatakan sabit tajam. Ia menyerang Paidi, mengarah pada kaki Paidi. Paidi sigap melompat dan menghindar, lalu menyabetkan sabit tajamnya ketika ular sangat berbisa itu kembali menyerangnya. 2 kali sabetan sabit tajam Paidi membuat ular wedudak srengenge itu terpotong tubuhnya menjadi 2. Kepalanya terputus dan tubuhnya berkelojotan beberapa saat sebelum akhirnya terdiam. Warga desa Kulon Sendang seketika itu gempar. Witarjo dan Nani dengan ditemani Dari dan Sutar bergegas membawa Wening menuju rumah sakit daerah yang cukup jauh jaraknya dari desa Kulon Sendang, mengingat puskesmas tutup pada hari Minggu itu. Witarjo mengemudikan mobilnya seperti dikejar setan, seperti berusaha keras menyelamatkan nyawa Wening. Sepanjang perjalanan, Nani juga terus berusaha menguatkan semangat hidup Wening,
sementara Dari tak henti-hentinya menangis sambil memeluk tubuh Wening. Tetapi nyawa Wening tidak bisa diselamatkan. Setibanya mereka di rumah sakit daerah, Wening menghembuskan napas terakhirnya. Tak terperikan kesedihan Wiryawan mendapati kematian anak perempuannya itu. Semula ia berniat menguburkan jenazah Wening di pekuburan daerahnya. Namun Witarjo menyarankan dengan sedikit penegasan, jenazah Wening sebaiknya dimakamkan di pekuburan keluarga besar mereka di belakang Wisma Witarjo. Wan, Wening sebaiknya dikuburkan di pekuburan keluarga di sini, kata Witarjo. Arwah Wening tentu merasa gembira bisa berdekatan dan berkumpul dengan arwah para leluhur dan sanak kerabat kita. Wiryawan akhirnya mengalah setelah bisa menerima penjelasan kakak kandungnya itu. Terlebih-lebih, Witarjo yang terlihat sangat terpukul karena kematian Wening itu juga mengadakan berbagai ritual adat untuk menghormati arwah Wening agar dapat tenang di alam kelanggengan. Malam Jumat Kliwon, 40 hari setelah penguburan Wening, Witarjo dengan cerdik mengarahkan agar penguburan mayat Wening bisa tepat waktunya dengan ritual pesugihan yang ia lakukan. Ia juga secara cerdik mengatur agar Nani dan Dari tidak berada di rumahnya ketika ia melakukan ritual pesugihannya. Secara rahasia, Witarjo telah membongkar makam Wening dan memindahkan mayat Wening ke dalam rumahnya di dalam tanah ruangan Gandok Tengen. Ia telah meratakan tanah di tempat itu dan juga membentuk kuburan Wening seperti sebelum ia bongkar. Setelah mandi dan memakai wewangian, Witarjo bersiap menghadap Nyai Manikwarna di ruangan Sentrong Tengah. Witarjo agak terkejut mendapati Nyai Manikwarna nampak marah ketika bertemu dengannya. Nyai Manikwarna langsung tegas berujar, "Tarjo, kau gagal memenuhi janjimu untuk mempersembahkan tumbal untukku." Tarjo sangat kaget. Menurutnya, ia telah menjalankan semua perintah Nyai Manikwarna dengan menumbalkan Wening yang telah diakuinya sebagai anak. Nyai Manikwarna tertawa keras mendengar penjelasan Witarjo. "Sejak kapan aku meminta kau menumbalkan keponakanmu itu, Tarjo? Aku minta kau tumbalkan anak kandungmu, dasar tolol." Ucapan Nyai Manikwarna membuat darah Witarjo mendidih. Ia tidak bisa menerima jika disebutkan tolol, sekalipun itu diucapkan oleh Nyai Manikwarna. Ucapan seperti itu pula yang diterimanya dahulu ketika ia masih menjadi preman, hingga ia menghunus kelewangnya dan terlibat pertarungan sebelum akhirnya menghabisi lawannya sesama preman. Witarjo tidak bisa lagi menahan kemarahannya. Dari posisi duduk bersila, Witarjo langsung berdiri dan menghardik Nyai Manikwarna. "Jaga mulutmu, hei siluman betina. Kau yang tolol karena tidak bisa menerima kepatuhanku menjalankan perintahmu." Nyai Manikwarna kembali tertawa setelah mendengar makian Witarjo penuh amarah itu. Kata Nyai Manikwarna setelah tawanya reda, "Kau memang luar biasa berani, Tarjo. Kau seharusnya sangat pantas menjadi panglimaku. Tapi kau malah memilih menjadi tumbal untukku." Kemarahan Witarjo telah memuncak. Ia bergegas keluar ruangan Sentrong Tengah untuk mengambil kelewangnya.
Ia bertekad akan bertarung hingga mati menghadapi Nyai Manikwarna. Tetapi lawan yang akan ia hadapi bukan preman atau sesama manusia lainnya. Witarjo seperti tidak sadar, ia salah memilih lawan. Witarjo telah menyabetkan kelewangnya ke tubuh Nyai Manikwarna. Witarjo merasakan seperti menyabet angin atau bayangan. Namun dampaknya Nyai Manikwarna terpotong menjadi dua. Seketika tubuhnya terpotong menjadi dua, Nyai Manikwarna berubah wujud. Masing-masing potongan tubuhnya itu menjelma menjadi sosok mengerikan berwujud siluman perempuan, dari pinggang ke atas menyerupai manusia dengan rambut ular-ular kecil, dan dari pinggang ke bawah menyerupai ular besar. Witarjo terus menyerang dengan kelewangnya, dan setiap kali tertebas kelewang, tubuh siluman ular itu menjadi dua. Begitu seterusnya. Witarjo kelelahan hingga akhirnya ia tewas terbelit ekor siluman-siluman ular. Sejak Witarjo tewas, Wisma Witarjo menjadi bangunan rumah yang tidak berpenghuni setelah Nani membawa Dari kembali ke rumah orang tua Nani di desa Wetan Sendang. Wisma Witarjo menjadi rumah yang wingit. Beberapa kali warga desa Kulon Sendang melihat penampakan dua anak kecil dengan leher terikat rantai. Beberapa warga juga mendengar suara tawa menyeramkan seperti tawa kuntilanak dari dalam rumah itu, dan juga suara teriakan kesakitan yang mirip dengan suara Witarjo. Warga desa Kulon Sendang yang tidak berani mendekati rumah itu menyebut rumah peninggalan Witarjo itu Wisma Wingit Witarjo. Tahun 2014. Jalan desa yang kulalui dengan bersepeda motor itu cukup bagus kondisinya. Sebagian besar beraspal, meski di beberapa bagian jalan aspalnya mengelupas menyisakan lubang. Tapi tetap bisa kulalui dengan laju sepeda motor yang tidak terlalu kencang kupacu. Setelah melewati tikungan yang tidak terlalu tajam dari arah selatan, mendadak sepeda motor milik bapakku yang telah cukup tua usianya itu, hingga disebut si jadul, tersendat-sendat jalannya. Kurasa bukan karena masalah bensin, karena aku tadi telah mengisinya penuh di pom bensin luar kota. Mesin juga telah ku servis 2 hari lalu. Belum juga reda keherananku, mendadak mesin sepeda motorku mati. Berbagai cara telah kucoba, tapi mesin sepeda motor bapakku itu tetap tidak mau hidup. Aku benar-benar kesal. Setelah seharian aku gagal menemukan rumah yang sesuai dengan pesanan bosku, selepas waktu asar ini, si jadul ini malah ngadat. Padahal rumah orang tuaku masih sekitar 10 km lagi dari desa ini. Apalagi daerah pinggir jalan ini sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang kulihat di tempat itu. Aku merasa benar-benar apes hari ini. Oh ya, sebelum kekesalanku semakin menjadi-jadi, kuperkenalkan diriku dulu. Namaku Burhan. Aku seorang agen properti yang berkantor di Bandung. Seminggu lalu aku minta cuti seminggu untuk pulang kampung, menjenguk orang tuaku. Bosku, Pak Pranoto, mengizinkan, tapi ia juga menitipkan pesan padaku. Bos Noto, begitu biasa aku memanggilnya, minta aku mencarikan rumah tradisional Jawa untuk ia jadikan rumah peristirahatan atau tidak tertutup kemungkinan menjadi rumah huniannya setelah ia pensiun atau tidak bekerja lagi nanti. Masalah lokasinya, Bos Noto minta kalau ada di daerah pedesaan. Ia ingin hidup tenang di desa di masa tuanya nanti.
Bos Noto memberikan ciri-ciri rumah incarannya. Katanya, "Han, bagus banget kalau rumah tradisional Jawa itu memiliki bagian-bagian rumah sesuai dengan rumah tradisional Jawa asli. Itu akan mengingatkan masa kecilku di rumah eyangku dulu." Aku hanya mengiyakan pesannya dan juga mengiyakan janjinya akan ada bonus khusus untukku kalau aku bisa mendapatkan rumah itu hingga akhirnya bisa dimiliki bosku itu. Bos Noto juga memberiku uang tambahan untuk ongkos bensin kalau aku hunting rumah nanti. Kemarin seharian aku telah berkeliling ke desa-desa di timur kotaku, tapi hasilnya nihil. Hari ini pun dari pagi sampai selepas asar tetap juga belum kutemukan rumah pesanan Bos Noto setelah aku berkeliling di desa-desa wilayah selatan kotaku. Malah kini sepeda motor bapakku yang jadul itu mogok dalam perjalananku pulang. Lebih dari setengah jam aku mencoba memperbaiki sebisaku dan menstarter sepeda motor bapakku itu. Tapi si jadul itu tetap membangkang hidup. Pegal kakiku karena berulang-ulang menstarternya. Aku membuka helm. Dengan sapu tangan, kuhapus keringat yang membasahi dahi dan wajahku. Sambil menghela nafas, kutatap sebelah kananku. Aku melihat gapura desa bertuliskan nama daerah itu, Desa Kulon Sendang. Ketika pandanganku menatap sebuah rumah di timur gapura desa, seketika itu bola mataku membelalak besar-besar dan membuatku hampir terhenyak. Aku melihat rumah tradisional Jawa yang nampak sangat indah. Dari tempatku berdiri, aku melihat pintu gerbang yang terbuat dari kayu dan membaca papan kayu yang diukir indah menempel pada pintu gapura bertuliskan Wisma Witarjo. Aku mendekati rumah itu dan meninggalkan si jadul terparkir di pinggir jalan. Dari jalan di depan rumah itu, aku melihat rumah besar itu nampak sangat terawat. Bagus sekali kondisinya. Di halaman depannya terlihat taman dan aneka tanaman hias yang tumbuh subur dengan penataan yang apik yang makin mempercantik tampilan rumah tradisional Jawa itu. Pengetahuanku tentang rumah tradisional Jawa memang tidak banyak. Aku hanya tahu kalau bangunan terbuka di depan rumah itu pendopo namanya. Kuhitung ada 10 pilar kayu yang menopang atap berbentuk limasan. Pendopo itu merupakan tempat si empunya rumah menerima tamu. Begitu yang ku ketahui. Sungguh, rasa penasaranku membumbung tinggi untuk melihat bagian dalam rumah tradisional yang kulihat indah itu. Jika bagian dalamnya masih benar-benar sesuai rumah tradisi Jawa, kurasa rumah dengan bentuk seperti itulah yang dikehendaki Bos Noto. Ia bisa jadi akan tertarik untuk membelinya. Soal harga, Bos Noto tidak terlalu mau ambil pusing. Baginya, kalau ia cocok dan uangnya mencukupi, Bos Noto akan membelinya. Tapi, bagaimana aku bisa melihat bagian dalam rumah itu? Semua pintu dan jendela rumah itu tertutup rapat. Tidak ada seorang pun yang kulihat di rumah itu. Bahkan, tidak juga ada rumah lain di dekat rumah tradisional indah itu. Aku melihat jam di pergelangan tangan kananku. Pukul 5 sore lebih 2 menit. Sebaiknya aku mencari cara membereskan ngadatnya si jadul saja untuk kembali pulang ke rumah orang tuaku. Besok pagi atau siang, aku akan kembali ke Wisma Witarjo di desa Kulon Sendang itu. Baru juga aku membalik badan, aku melihat lampu-lampu taman rumah itu menyala. Aku membalik badan lagi,
menghadap ke arah rumah indah itu. Ternyata lampu-lampu di rumah itu juga telah menyala, termasuk lampu gantung di bawah atap pendopo. Aku makin terpesona dengan keindahan rumah itu ketika lampu-lampu telah dinyalakan di saat tibanya waktu senja. Pintu rumah di belakang pendopo terbuka. Seorang perempuan setengah baya nampak keluar dari dalam rumah. Ia menatapku dari kejauhan. Lalu sejenak kemudian ia mendatangiku. "Selamat sore, Bu," ujarku dengan sikap sopan. "Selamat sore." Perempuan setengah baya yang masih terlihat garis-garis kecantikan di wajah tuanya itu menjawab salamku. Ada keperluan apa ya, Mas?" Dengan tetap menjaga sikap sopanku, aku menjelaskan maksud kedatanganku. Mulai dari mendadak si jadul mogok hingga akhirnya aku berdiri di depan rumah itu. Kataku selanjutnya, "Saya sungguh-sungguh terpesona melihat rumah ibu ini. Itu yang membuat saya berada di depan rumah ibu ini." Perempuan setengah baya itu langsung menanggapi ucapanku. "Aku bukan pemilik rumah ini, Mas. Pemiliknya Pak Deku. Namanya Pak Dewi Tarjo. Aku hanya menjaga dan merawat rumah ini semampuku." "Kalau Pak Witarjo?" kataku lagi. Perempuan setengah baya itu nampak menghela nafas, baru kemudian menjawab pertanyaanku. "Pak Dewi Tarjo sudah lama meninggal dunia. 2 anak lelakinya juga sudah meninggal dunia. Tinggal 1 anak perempuan Pak Dewi Tarjo, tapi dia tidak mau menempati rumah ini. Nah, daripada rumah ini tidak terawat, aku yang menjaganya, Mas." Aku mengangguk-anggukan kepala, lalu mengulurkan tangan untuk memperkenalkan diri. "Oh iya, Bu, nama saya Burhan. Saya asli anak kota ini, meskipun sekarang ini saya tinggal di Bandung." Perempuan setengah baya itu menyambut uluran tanganku, menjabatku, dan berujar dengan iringan senyum manisnya. "Iya, Mas, namaku Wening." Setelah berkenalan, aku lalu minta pamit karena waktu sudah mendekati maghrib. Kataku, "Kalau Bu Wening perkenankan, besok pagi atau siang saya akan kembali datang." Bu Wening tersenyum dan bertanya sopan, "Maaf, untuk apa Mas Burhan ingin kembali datang ke sini?" Jawabku, "Jika Ibu perkenankan, saya ingin melihat keadaan dalam rumah ini, Bu. Meskipun saya yakin keadaan dalamnya pasti membuat saya terpesona seperti terpesonanya saya melihatnya dari luar." "Maaf Mas Burhan," timpal Bu Wening. "Setelah Mas Burhan tahu kondisi dalam rumah ini, apa yang Mas Burhan inginkan? Tentu tidak hanya untuk sekedar terpesona saja, bukan?" Akhirnya aku menjelaskan tentang misi khusus yang kuterima dari Bos Noto. Bu Wening nampak mengangguk-anggukan kepala setelah aku selesai menjelaskan. Lalu katanya, "Kalau pimpinan Mas Burhan itu ingin membeli rumah ini, silakan hubungi Mbak Dari. Satu-satunya ahli waris Wisma Witarjo ini, karena Bude Nani, istri Pak Dewi Tarjo, juga sudah meninggal dunia 3 tahun lalu." "Mbak Dari?" ulangku. "Iya, satu-satunya anak Pak Dewi Tarjo yang masih hidup," jawab Bu Wening. "Nama lengkapnya Mbak Wasundari. Dia tinggal di Desa Wetan Sendang, tidak terlalu jauh dari sini." Aku menganggukkan kepala dan berujar, "Baik, terima kasih Bu. Saya mohon diri dulu." "Sebentar Mas," timpal Bu Wening. "Mas Burhan ini sudah jauh-jauh datang dari Bandung ke sini.
kata Mas, ingin melihat kondisi dalam Wisma Witarjo ini. Kenapa tidak sekarang saja Mas Burhan melihatnya? Aku agak kaget mendengar tawaran Bu Wening. Agak tergagap aku menanggapi. Maaf Ibu, mengizinkan saya melihat bagian dalam rumah ini? Ya, tentu saja. Mengapa tidak? Ayo Mas, saya antar Mas Burhan melihat bagian dalam rumah ini. Rupanya mogoknya si jadul itu membawa berkah bagiku. Aku bisa melihat bagian dalam Wisma Witarjo dan mendapat penjelasan terperinci dari Bu Wening. Bu Wening tak ubahnya seorang tour guide bagiku. Ia menjelaskan nama-nama bagian rumah indah itu dari Omah Dalem, Longkangan, Sentong Tengen, Sentong Tengah, Sentong Kiwo, Gadri, Pawon atau dapur, Gandok Kiwo, dan Gandok Tengen. Aku melihat semua bagian dalam Wisma Witarjo yang dijelaskan Bu Wening itu dalam keadaan bersih dan terawat dengan baik. Namun, aku agak kaget melihat bagian rumah yang dinamakan Gandok Tengen. Satu-satunya bagian Wisma Witarjo yang masih berlantai tanah. Kuberanikan bertanya pada Bu Wening, "Maaf Bu, mengapa ruangan Gandok Tengen ini masih berupa tanah ya Bu?" Bu Wening tersenyum lalu menjawab pertanyaanku. Itu sesuai dengan wasiat Pak Dewi Tarjo sebelum beliau meninggal Mas. Selama Wisma Witarjo ini masih dimiliki keluarga Pak Dewi Tarjo, lantai Gandok Tengen ini harus tetap berupa tanah. Aku bisa memahami masalah itu. Bu Wening melanjutkan ucapannya. Nah, seumpama saja pimpinan Mas Burhan itu jadi membeli rumah ini, kurasa tidak sulit untuk mengeramik lantai tanah di Gandok Tengen ini, bukan? Aku mengangguk-angguk. Memang bukan masalah yang berarti untuk urusan mengeramik ruangan Gandok Tengen itu. Sekarang aku akan tunjukkan isi ruangan Sentong Tengah, ruangan yang paling sakral di Wisma Witarjo ini, kata Bu Wening. Bu Wening berjalan menuju ruangan yang ia maksud. Aku berjalan mengikuti di belakangnya. Bu Wening kulihat duduk bersimpuh di depan pintu Sentong Tengah. Ia lalu mengaturkan sembah dengan mengatupkan kedua telapak tangannya, kemudian meletakkannya di depan wajahnya. Sama sekali aku tidak melihat siapa atau apa yang disembahnya itu. Aku lalu mengambil posisi di belakang Bu Wening. Tapi aku hanya berdiri, bingung. Apakah aku harus mengikuti cara yang dilakukan Bu Wening atau tidak? Tadi Bu Wening tidak memberitahuku. Belum juga reda bingungku, kulihat Bu Wening berdiri lalu membuka pintu Sentong Tengah. Seketika pintu Sentong Tengah terbuka, Bu Wening membalikkan badan menghadap ke arahku. Aku benar-benar terperanjat melihat Bu Wening telah berubah menjadi sosok perempuan yang sangat mengerikan. Setengah tubuhnya dari pinggang ke atas menyerupai manusia, sementara dari pinggang ke bawah berupa ular besar. Makhluk yang semula berwujud Bu Wening itu wajahnya menyiratkan sosok kejam, nampak mengerikan dengan rambutnya berupa ular-ular kecil yang masing-masing membuka mulutnya siap mematuk. Ia mengenakan mahkota keemasan yang bersinar-sinar menyilaukan mataku. Tubuh hingga ekor ular besar yang menjadi bagian tubuh makhluk itu dari pinggang ke bawah nampak berwarna hitam dengan sisik-sisik emas. Pada ekornya yang bergerak-gerak itu terlihat gelang emas. Keterkejutan dan ketakutanku memuncak melihat kejadian mengerikan itu.
Jantungku kurasakan berdebar-debar sangat cepat. Aliran darahku berdesir-desir cepat, dan sebentar kemudian kurasakan semuanya gelap ketika aku terjatuh ke atas lantai. Aku terkejut dan membuka mata setelah mendengar suara gelegar petir. Aku bangkit dari posisi rebahan, lalu duduk dan mengawasi keadaan di sekitarku. Aku benar-benar bingung, di mana kini aku berada. Ruangan di sekitarku nampak asing, namun sangat menyeramkan. Di sisi kananku, aku melihat dua anak kecil yang mengenakan jubah sobek-sobek, berdiri dengan rantai yang membelenggu leher mereka masing-masing. Dua makhluk mengerikan, tubuh mereka campuran manusia dan ular, nampak menjaga dua anak kecil itu dengan memegangi ujung rantai pengikat leher. Di sebelah kiriku, aku melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dua makhluk mengerikan nampak mencambuki dengan cambuk berujung api ke arah seorang lelaki yang telanjang bulat. Lelaki yang tidak berpakaian yang sedang membawa wadah berisi sesuatu yang panas itu menjerit-jerit kesakitan. Dua makhluk mengerikan di samping kanan dan kirinya tidak peduli dengan jerit kesakitan si lelaki. Keduanya tak henti-hentinya mencambuk dan meminta si lelaki untuk lebih keras bekerja. Si lelaki seperti sudah tidak tahan lagi mengalami siksaan yang diterimanya itu, hingga ia berteriak meminta dirinya agar dimatikan saja. Terdengar suara tawa perempuan yang menggema di ruangan mengerikan itu. Aku mengedarkan pandangan untuk mencari tahu siapa perempuan yang tertawa menyeramkan itu. Aku terperanjat setelah melihatnya. Dialah sosok yang semula berwujud buwening yang berubah wujud ketika di depan sentong tengah Wisma Witarjo. Terdengar kemudian suara perempuan dengan tawa menyeramkan itu. "Tarjo, Tarjo, manusia tolol, kau ini sudah mati, masih minta mati lagi." Aku tidak kuat melihat pemandangan mengerikan itu. Sementara cambukan bertubi-tubi masih tetap diterima si lelaki. Bahkan ketika si lelaki meminta minum karena sangat kehausan, sosok perempuan dengan tawa menyeramkan itu menjawab permintaannya. "Kau boleh pilih apa yang ingin kau minum, Tarjo. Kau minum air panas mendidih itu, atau minum darahmu sendiri, hei manusia tolol." Kali ini aku benar-benar tidak kuat melihat pemandangan yang mengerikan, sekaligus membuatku merasa sangat mual. Si lelaki itu meminum darahnya sendiri dari luka akibat cambukan di tangan kirinya. "Astagfirullahalazim," seruku sambil menggeleng-gelengkan kepala melihat kejadian itu. Sungguh sebuah kejadian yang sangat mengejutkan sekaligus menjijikkan. Aku kembali terkejut saat melihat semua makhluk-makhluk setengah manusia dan setengah ular yang sangat mengerikan itu langsung menutup telinga mereka masing-masing. Aku tidak tahu apakah mereka seperti itu karena pengaruh bacaan istighfarku atau tidak. Tiba-tiba aku merasakan dorongan di dalam diriku untuk membaca ayat kursi. Dorongan yang kuat yang membuatku akhirnya membaca ayat kursi atau Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 yang sangat kuhafal itu. Terjadi lagi kegemparan di kalangan makhluk-makhluk setengah manusia dan setengah ular di tempat itu. Mereka tidak hanya menutup telinga masing-masing,
melainkan menjerit-jerit, bahkan meraung-raung. Lantas terdengar suara petir yang menggelegar. Itu suara terakhir yang kudengar, karena setelah itu aku merasakan kegelapan yang pekat yang menyelubungiku dan membuatku kembali kehilangan kesadaran. Entah berapa lama aku berada dalam kegelapan yang pekat itu, hingga akhirnya aku merasakan goncangan yang makin lama makin kuat kurasakan. Aku tak kuat lagi menahan goncangan hingga akhirnya aku membuka mata. Pertama kali yang kulihat setelah aku membuka mata adalah seraut wajah tua yang bersih dengan bola mata lembut menatapku. Ia tersenyum lega dan mengucap hamdalah. Katanya, "Alhamdulillah, dia sudah sadar." Kudengar 4 suara lelaki yang lain berucap hamdalah hampir bersamaan. Lelaki tua berwajah bersih yang tak lain Mbah Kaum desa Kulon Sendang itu membantuku bangkit dari rebahan untuk duduk. Seorang lainnya menyodorkan minuman air putih hangat untukku. Aku meminum air itu setelah membaca basmalah dan mengucap hamdalah setelah meminumnya. 5 orang itu adalah warga desa Kulon Sendang. Menurut cerita mereka, semula mereka menemukan sepeda motorku terparkir di pinggir jalan. Mereka lalu mencari aku. Beruntung bagiku, mereka menemukan aku di halaman depan Wisma Witarjo dan memberikan pertolongan mereka untukku. Kepada mereka, aku menjelaskan jati diriku dan mengapa aku bisa sampai di Wisma Witarjo yang indah itu. Indah? Seorang warga desa Kulon Sendang nampak keheranan mendengar penjelasanku. Cobalah Mas Burhan lihat sendiri Wisma Witarjo itu. Ketika aku menoleh ke arah belakangku, aku melihat rumah tradisional Jawa yang keadaannya sangat menyedihkan. Porak-poranda rusak parah. Pendoponya telah runtuh, beberapa dinding bangunannya juga roboh, dan hampir semua genting berikut atap rumah itu telah jatuh berhamburan di atas tanah. Aku benar-benar terkejut mendapati keadaan Wisma Witarjo yang kini kulihat. Sangat sulit kupercaya, namun nyata. Melihat aku terbengong-bengong, Mbah Kaum lalu mengajakku ke masjid. Dalam perjalanan menuju masjid, aku mendapat banyak cerita. Wisma Witarjo telah lebih dari 30 tahun tidak berpenghuni, dibiarkan terbengkalai dan rusak parah. Beberapa orang yang tertipu permainan makhluk gaib Wisma Witarjo menceritakan Wisma Witarjo telah berubah menjadi penjara gaib penuh siksaan kepada pelaku pesugihan. Apakah Mas Burhan juga melihatnya? Tanya Mbah Kaum kepadaku. Perlahan aku menganggukkan kepala. Mbah Kaum menepuk-nepuk bahuku lalu berpesan padaku. Ia memintaku untuk menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bahwa bersekutu dengan makhluk gaib jahat demi duniawi hanya akan berakhir sangat merugikan bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Aku kembali menganggukkan kepala. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.